Ya udah deh Om Mobi, kita langsung aja adu antara kedua mobil ini gimana? Ini belum mulai apa-apa udah ya udah deh, itu gimana sih? Ya udah kita langsung adu aja deh, habis dari tadi ribut mulu Om. Aduh, ini channel apa ini? Oh, di CVT boleh ya? Nah, CVT, oke. Iya. Nah, cara perbandingannya bagaimana? Nah, kita biasanya kan kalau bandingin mobil gini, masuknya segmen CVT War nih Om. Nah, biasanya kalau di CVT War tuh ada jurinya. Udah kita siapin jurinya. Oke, mana jurinya? Oke, juri Eja. Hai, halo Om. Halo. Sorry ya Om. Lu jangan ngajakin Om ribut mulu ah. Oh iya. Biasanya dipanggilnya Reza, bukan Eja. Enggak, gue Eja. Reza. Ya. Terserah lah ya, boleh. Reza kan? Iya, namanya Reza, namanya Reza Rever. Reza Om. Nggak dipanggil Obi? Iya Om. Mops. Oke, ya udah. Ini mau CVT War Om. Mau bandingin mana yang lebih bagus daripada GR Yaris sama jadi gini, Type R. memang pas karena GR Yaris ini secara harga sebenarnya deket-deket. Ya, secara performance deket-deket dan Benar. biasanya di media luar juga ini suka dibandingkan Dibandingin dengan sama Type R. Type R. Iya. Jadi cocok untuk dibandingin ya Om ya. Cocok, pas. Tadi udah ambil tag ini nih, gue lihat udah balap-balapan aja tadi tuh. Iya, tadi gue lagi berhenti Reza. Gitu ya. Lagi berhenti tiba-tiba Om Mobi datang sama GR Yarisnya. Wih, Waduh. Jadi Ngeri. mau ngomong bukti nih siapa yang menang nih? Ya kan ini menang. Udah pasti menang. Udah. Ya, kita tentuin dulu Nggak, Om di CVT War Om. Menang. Om ini kan sebenarnya secara status nih ya, Yaris sama Civic kan sebenarnya kalau di kelas biasanya yang normalnya tinggian Civic Om. Masa lebih pede Yaris Om? Loh, ini Yarisnya bukan, ini Yaris hanya sekedar nama. Karena Oh. kalau di luar namanya Yaris tuh yang modelnya moncong Ya. begini tapi beda. Ada yang di Oh. Eropa ya. Nah, kalau yang di Eropa. Indonesia yang namanya Yaris itu Yaris GR. yang Kembali. itu. Iya. Ya, itu. Yang Sport. Lele sama Joker. Oke, Oke, yaudah. Joker ya? Joker ya? Joker yang terakhir Joker. Oh iya. Lumayan. Iya. Oke, yaudah CVTs. Mumpung ini di channelnya CVT Indonesia, kita langsung aja CVT War. GR Yaris melawan Civic Type R. Oh. Oke, karena ini CVT War, kita akan mengadu dua mobil ini dengan 5 penilaian ala CVT War. 5? 5? Lima, Ya. Om. Pertama itu desainnya Om. Desain. Habis itu kepraktisan, kenyamanan. Sebagaimana dua mobil sport ini bisa dipakai di daily use. Oke. Hari-hari pakai mobil ini senyaman yang mana. Habis itu fitur-fiturnya yang dimiliki dengan Oke. harganya segini nih punya fitur apa aja sih? Nah, Oke. terus terakhir performa. Kita bandingin spesifikasi mesin, handlingnya, dan juga pastinya nanti kita tes pakai Race Logic ya, Oke. akselerasinya. Oke. Pertama-tama sebelum kita lebih lanjut, kita mau makasih dulu sama Cubic yang sudah memberikan tempatnya ini untuk kita syuting ya Om ya. Iya, Terima luar kasih. biasa. Tempat yang Cubic. enak banget, keren sih. Nah, ini kalau nongkrong tuh paling enak di sini. Kenapa? iya. Terbuka kan? Iya, Terbuka. Kita apalagi bisa di masa bawa kayak anak-anak juga jalan-jalan main-main di taman. Bener. Kafe-kafenya banyak, Banyak. restorannya banyak. Paling pas. Hmm. Nice. Oke, kita langsung mulai aja ya. Penilaian pertama. Apa? Gimana? Desain? Pertama dari desain. Desain. Pertama kita mau lihat dulu desain dari Civic Type R. Wah, Oke, gimana Jess? Civic Type R. siap. Ayo. Di present. Iya, di present apa dulu. di roasting? Sambil Jangan dia dong, present dulu, present dia present dulu. dulu, lu habis itu lu roasting. Gimana desainnya Jess? Oh jelas, ini proper sports car Om Za. Nih, lihat aja white bodinya, fendernya lebar ya. Wih, lihat, ini airflow beneran loh ya. Ini Iya. body kita pasang di mana? Iya. Rapi ya Om ya? Rapi kan? Rapi. Iya. Kayak asli loh. Kayak asli ya. Ini OM look ya? Ini nggak cuma Om Mobi doang yang ngomong kok, udah banyak yang ngomong. Ini mau Ini desain asli ya? Om kebetulan. Oh, Jadi emang ini oke. dari pabrikan udah kayak gini. Cuman sayang ya, ini ya tetap cetakan waffle ya. Ya, Di sini ya, dibayar banyak palsu. Lubang-lubangan palsu. Iya. Ngapain bidang segede gitu jadi lubang-lubangan palsu? Ya. Tahu kegedean. Apa yang lain? biar sporty loh, ya kan. Nah, terus kemudian juga ini dong, ini lambang merahnya Honda. Itu beli di itu sport banyak. banget. Banyak kok kayak di ini karoseri. Ya udah ini juga Aksesoris. Ya udah Om. Type R juga banyak tuh. Type R juga. Oke, udah terus Jadi untuk mengubah air scoop. air scoop. Oh, Ayo, ada nggak di asli Yaris, nggak? Om? Asli nggak? Asli dong. Asli nggak? Asli kalau ini Ini asli. berlubang. Lubang. Sampai nggak ke dalam. Oh, enggak. Ah. Tuh. Tuh. nggak? Nyampe Om. Scoopnya kemana dan buat apa sebentar? Ya sebenarnya
cuma kebuang ke samping sini doang. Iya, ketahuan deh. Ini sebenarnya Om, Cuma buat ini sebenarnya kalau air masuk dialirkanlah ke kanan kiri Om, sebenarnya Oh, gitu sih. lubang bener bolong. Ini namanya bener. Cuma nggak berfungsi untuk pendinginan Ya. dan apa-apa sama sekali berurusan dengan mesin. Ya dikit-dikit boleh lah Om, angin-angin seliweran gitu. bukan angin, Om. dikit. Jadi air scoop tuh beneran air scoop, bukan air scoop. Oh, air. Iya, air water, scoop, iya, Om. iya. Jadi ngalirin air di sini Om. Keren kan? Jarang ya. nih kayak gini. Iya. Air scoop dengan talang air. Iya. Siap. Jadi Fungsinya multifungsi. sama. Multifungsi. Iya, 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 iya. Kalau mau dibilang desainnya ini karena basisnya FK4 Civic Turbo hatchback, jadi ya sekilas sih sama aja, mirip-mirip lah. Tapi dia lebih lebar ya? Ya bener, tadi wide body, fendernya dibuat lebih lebar. Jadi Ada emang- dempulnya nggak? Ya Om. Belum nabrak ya? Belum, jangan. jangan sampai. Enggak, nih kayak kan biasanya kalau bikin wide body, Oh. standar tuh pasti ada dempul-dempulan Iya, tuh. iya. baru Oh, bikin. Itu baru ketahuan Civic Modifan. Oh, bengkel-bengkel variasi. Tapi ini asli kok Om, kebetulan. Sampingnya, sampingnya. Wih. Kamera ikutin dong, kamera Ini- second angle. Ini pajangan ini. Itu beneran buat airflow Om. Enggak Keren apa ya. jangan ah. Enggak, Kalau ini buat bener-bener airflow itu kanar itu ada itu ini bolong harusnya gitu loh. Ini kan ada celukan dikit Om, tuh ada gangnya tuh Om, dikit Om. Amat. Tuh, iya, nggak apa-apa lah daripada nggak ada sama Gang, sekali. gang Om. sempit ya, gang sempit. Iya. Oh ini bolong nih, bolong nih. Nah, ini ini asli, bener, ini Om. ngalirin dari depan ke sini nih Om. Wih, keren kan. Terus velgnya keren, 20 inci. Oh 20 inci. Berat-beratin kayak doang. Remnya, remnya. Remnya dong Om, Brembo system. Wih. Tapi memang pintunya Yo. sebanyak ini ya? Iya Om, ada 4 Om. Om, Ya. ini Civic biasa kayak Om. Ini buat bawa bos di belakang. Bisa, masih nyaman. Ini sports car yang masih nyaman buat bobos. Iya, keren kan. Pintunya banyak aman buat sport car. Pintunya kebanyakan. Ya namanya juga basisnya dari Civic Turbo biasa Om. Hah? Nah, ini kita ke belakang nih sekarang nih. Ada spoiler. Ya, ini ada wing spoiler nih, cakep kan? Iya. Nih, Terus terus ngalangin pandangan nggak nih? ya, Ah, aman, Nggak, masih aman, aman, masih aman. Nggak kayak Eclipse, nggak kayak Eclipse ya? Iya. Terus kerennya Om, nih di belakang sini tuh ada namanya vortex generator. Ini bukan pajangan ya. Ini berfungsi loh ini. Maksud sih? Iya, jangan salah. Ini jadi ngalirin angin ya ke sini buat neken lagi. Ini biasanya kan sirip-sirip kecil-kecil begini. Ya? Iya Om. Ini dari pabrikannya begini nih. Terus ya udahlah. Jadi dia kesini, ngalirin. Ini juga kesini. nih, ini juga ya. Ya, itu boleh lah. Itu kayak sirip hiu kecil ini. Terus ngalirin angin Om di sini Om. Jadi biar tambah mobilnya tuh makin downforce-nya makin bagus, makin stabil, kecepatan tinggi. Cakep. Belakang Iya, ada iya, iya. karbon-karbon Jadi lagi tuh Om. Ini karbonan palsu lagi. Iya, nih. Terus ini lubang-lubangan palsu juga. Iya sama sih Om. Cetakan waffle kanan kiri palsu ya? Dan sayangnya seperti ini sih. Sensor parkir. Tidak ada. Oh, sensor parkir? Jadi cuma ada cetakannya doang, nggak ada Serius? sensornya. Iya, ini cuma cetakan doang. Ya Jadi sayang ampun. banget. Ya sebenarnya optional sih, bisa dipasang. Tapi ada gitu kamera di sini. mundur kan? Ada, Oh. kamera mundur ada, masih ada. Ada. Ada bawaan dari sananya. Ya Gitu. udah. Kenapa tasnya 3 nih Om nih? Iya, Nah. modif 3 dikurangin jadi 2. Oke, ini Iya. desainnya. Wih, ini memang banyak yang ngomong overkill. Tapi sebenarnya banyak fungsinya kok. Ini berfungsi, ini berfungsi. Ada downforce ini. Ada Om. Ini Berarti kalau berfungsi. downforce ini neken kuat ya? bisa Om buat Kemarin Hillset pernah naruh bubur ayam di sini Om. bisa. Makan pagi di sini, jemuran taruh jemuran juga bisa di sini. Ini kok ini? Oh. Iya sih. Nih kalau dibuka nih Om. Iya, gitulah. Elastis Om. Desain interiornya mau coba lihat Ayo, dikit, Om. di- Ini kenapa sih dashboardnya disamain sama Brio? Nah ini nih kelemahannya salah satu dashboard itu ya. Tapi Iya. desainnya nggak jelek nggak sih Om? Yang ini. Ya nggak jelek, Cuma satu dashboard. satu dashboard. Jadi kurang aja ya. Kenapa ya? Kenapa begitu? Ini setirnya tilt. Dia ada teleskopik lah. Oh, ada. Ya, Lumayan. ada. Gila nih Honda baru kepikiran di mobil ini kali ya. Ini Om, nih. Ini yang agak bikin lebih Gitu. spesial nih Om. Di screw kalau di situ kan ditempel ya, tempelan kan. Tempelan ya. Cuma kalau yang di sana itu WRC. WRC dan apa? Nggak dianggap penting juga. Oke, masih ini jauh. desain interiornya ya. Iya. Desain interiornya masih lumayan. Masih lumayan. Nah, cuma kenapa dipenuhi dengan karbon-karbonan palsu? Nah, ini dia banyak banget palsu-palsunya Ya, lagi ya. ya, ini catatan untuk Honda. Gila apa ya mobil begini dikasih palsu-palsuan gitu? Parah sih. Dan Nah, pakai dashboard yang mirip sama LCGC-nya, Om. Heeh. Itu Gimana? yang paling bikin agak ilfeel ya. ya. Oke. Iya. Salah satu dashboard. Ini joknya aslinya merah ya? Asli. Ini Recaro apa dia Honda punya? Oh, ini kayaknya Honda punya deh Om. Honda punya sih. Om. Iya. Ada ininya.
Oke, Dari kita ke house. desainnya JR ya. Iya. Bang? Ayo. Kita ke let's desainnya go. JR sekarang. Kita ngomongin desainnya JR. Coba lu represent ke kita nih Om. Gimana nih Om? Ini desainnya? JR ini desainnya tenang. Tenang. Nah kayak gitu, ya rame mau ngasih tau orang, oh mobil kenceng, memang kenceng, Ini Om. enggak, ini Oh, nggak gitu. perlu begitu. Ini Loki, slipper. Ini slipper, tinggal kasih tempel gini. Ini Ini JR. juga banyak Udah. Om di bengkel-bengkel variasi Om. Ada. Ada. Nah, jadi mau kalau punya Avanza gitu-gitu bisa tempel itu juga bisa. Pagi sekarang ada di JR Sport ya, line up-nya Toyota semua tuh. Iya ada Iya. JR, tapi ini the ultimate. Wih, The ultimate ya. Oke. Semua tentu ada fungsinya, lubangnya tuh. Wih, hampir nggak ada. Tapi ada Hampir, dikit nih. dikit aja, Dikit dikit. nih. Lubang-lubangan Cetakan palsunya. waffle ada dikit nih. Sama ini kalau ini kalau nambah lampu bisa di sini pinggir ya. Oh, itu kira-kira karbon beneran apa asli tuh Om? Ini palsu. Oh, palsu juga kan? Nah. Ini kerasa stikernya sih. Tapi terakhir ketemu palsu dibuka malah karbon asli dalamnya. Nah, ini nih keren. Tapi ini keren. Oh, ini asli. Ini karbon rough carbon kan? Iya, ini forged carbon. Forged carbon yang di stiker. Tadinya ditutupin stiker karbon palsu. Oh, udah lu buka nih. Udah buka. Oh, ini malah asli. Ini aslinya. Aslinya Keren. forged carbon. Keren sih. Forged Ditutup carbon lagi sama guys. PPF. Nah, ini keren guys. Iya, ini toplek dong. Iya, makanya Laptop, laptop. coba mau dikopek kan nanti. Nah, ini juga Kali ini dalamnya ini dalamnya asli, ya forged kan? carbon. Nih, Oke, terus lagi sampai dong. Ya, velg 18. 2540 ZR 18. Iya, 18. Nah, karena mobil performance Kalau telak, nggak perlu Om. velg gede-gede. Kalau telak Om. Nggak perlu velg gede-gede. Harus Kan stand. buat ngimbangin Stand. bodinya Om. Stand. Ngimbangin bodinya lebih Ya, gede. stand ini performance bukan ngomongin stand. Oh iya, kan bodinya lebih gede Om. Ya, velgnya BBS ringan udah pasti. Oke. Bannya Michelin Pilot Sport S. S ya. Rem Nah, asli dari JR langsung ya? Aslinya dia. Bukan Brembo ya? Ini lebih gede remnya dari itu. Iya, gedean ini sih. Diameternya ya? Diameternya brakesnya lebih gede daripada si Type R. Lebih gede. Dan ini kalau dilihat dari depan ke belakang itu belakangnya tuh kayak lebar sekali karena memang platform belakang itu lebih beda. Platform belakang itu pakai punya Corolla ya? Corolla Iya. Altis Altis yang sedan. TNG. TNG. Iya. Oke, Tuh, kan? boleh. Ini juga Lebar. nih Om. Ini Iya, nambah, ada. ini nambah horsepower nggak kira-kira? Nambah. Oh, nambah ini ya. Nambah horsepower nih. Keren. Jadi samping yang gue suka sih ini sih. Pintu 2 pintu Wih. ini dan frameless. Wah, gila cantik banget. Oh, ini ini enggak ya? cantik. Oh ya, kita kan hatchback Iya. biasa ya Om. Aduh. Masih begini Ah, biasa. payah gimana, Ya, guys? nggak apa-apa. Kan ini baru desain. Wih, ini paling nih keren. nih. Wah, Ada stiker yang Paling bikin keren paling tuh ada keren ini. nih. oh ini yang bikin keren. Oke. Ada nih. Iya, keren. Dan platnya keren juga sih. Ah, Wih. Bus. Oke. Karena turbo. Benar, Tapi emang pinter banget Toyota ya. Walaupun ini mobilnya reverse engineering, tapi dia desainnya disamain sama Yaris yang biasa ya, yang di Eropa tapi Iya, bukan Yaris enggak, di tapi sini. belakangnya enggak. Belakangnya enggak bisa. Enggak, tapi depannya maksudnya ya. ini nih agak Ya, kalau lampunya ininya ya agak mirip dikit Cuma gitu. ini jadi lebar Oh, ini gini lebar kan. banget, ini lebar Benar. banget ya. White body kelihatan. Biar kelihatan coba teks. Lebih seksi. Oh, bukan Nah, dempul. bukan dempul. Bukan Bukan dempul. dempul lah. Bukan modifikan. Ini benar-benar aluminium nih. Beneran Wih, aluminium. aluminium Om ya. Jadi Iya katanya ringan yang lah bagian ya. sini Aluminium aluminium, ringan. baru yang di sini Dan lebih ini kuat aluminium juga Wah, ya. solid sekali nih. Nah, ini plastik. Oke. Plastik ya? Ini plastik. Ini juga plastik. Oh, Plastik ya. jadi lebih ringan ya? Ringan. Bisa lebih ringan ya? Plastiknya ringan juga nih. Ini ringan banget sih. Wah, tapi kalau nabrak Om, amit-amit nih. Ya kan udah diperhitungkan ini sama seperti di mobil-mobil lain gitu ya. Nah, Kulitnya ini nggak terlalu diperhitungkan sebagai pengaman, bukan pelindung, iya, ya kan? buat crumple zone. Tapi crumple zone itu diperhitungkan dari tulangan dalamnya, berikut sama perlindungan ininya. Jadi intinya tuh di tulangan dalamnya. Iya, Om. bisa. Siap, Spoiler nggak boleh. lebay. Ada fungsinya Om. ini emang beda kayak beda genre nih dua Iya, mobil ini ya. iya, nggak lebay Ini sama sekali. genrenya kayaknya Gini, Jerox gini. banget ini. Ini pop biasa ya. Gini, kalau sports car, mau sekalian racer aja sekalian. Oh, ini Kenapa? racer jadi. Ini Ultimate Racer sih. Ultimate Racer Om, tuh lihat. Barunya Ini 1 miliar berapa? 1.077 juta. 1077 Om. Barunya. Barunya. Bekasnya? Bekasnya turun. Kalau bekasnya ini kan 2017 nih. Itu di kisaran 800 sampai 850. Kembali kalau ini. Ini baru keluar showroom, Barunya 850, secondnya malah naik Jess, jadi 1 miliaran. Om, gorengin dong Om, tolong Om. Ini di market 1,5 udah ada ini. 1,5 Iya, ada yang gila, jual. ada Iya. yang jual Gila di sih, keren. secondary market ya. Oh, tapi
Gue lebih prefer Simple. desain ini ke sana sih. Iya, coba ini didesain memang buat simple, praktis gitu, banyak bisa naruh-naruh barang, head unitnya jelek. Aftermarket banget om. Aftermarket banget sih. Iya, gitu tapi ya. sebenarnya ini nggak aftermarket. Mereka ini pasangan dari Custom luar sendiri. juga sama. Oh, oke. Karena Karena ada beberapa negara lain dapatnya tuh begini juga sama. Untuk ini sirkuit pack. Katanya ini memang dari Toyotanya Indonesianya yang ini nih. Ya dia mintanya ini Iya. mungkin. Tapi kita dapat juga semacam ember penggantinya kalau misalnya ini dicopot. Oh iya, Jadi ada di belakang biasanya dikasih pertama kali dapat ya. Iya. dikasih, terus lihat, aduh setirnya jauh lebih keren. Oh gitu. Ya kan setirnya ini lebih Jadi spesial. jauh-jauh banget. lebih Setirnya keren. lebih spesial, Megangnya enak. lebih spesial, tapi speedometernya Kulit ya. sama dashboardnya harus diakuin sih. Walaupun itu sama satu dashboard, tapi lebih ini. Lebih Iya, iya. futuristik. Ini mobil rally ya. Nggak peduli Gimana ya? sama desain. Heeh. Ini coba tempel kayak stiker biasa Nah, gitu. ini GR Ya, stiker GR nih. itu dong. Ya, itu cuma nameplate gitu loh, dan itu nameplate-nya kan Type R. Type R memang tipe ini dia nggak bilang GR nih, yang dibilang di sini GR, WRC. benar. Oke. Selama dia nempel di sini nggak apa-apa, jangan ditempel di plat nomor WRC. Ya kan? Ya, tadi kita udah bahas desain satu sama lain, saling roasting juga. Salah satu dari kedua mobil ini desainnya. Bisa disimpulin, meskipun ya interiornya si GR Yaris ini agak terlihat biasa aja, tapi overall GR Yaris tuh memiliki desain yang lebih spesial yang nggak mungkin dibikin sama Yaris biasa. Ya, Yaris biasa nggak bisa dibuat jadi seperti ini, Nggak akan yang bisa. lokal maupun yang luar. Betul sekali, nggak akan bisa dibikin ini. Kalau Nah, itu kalian ada. mau- Kalau itu ada ya? Bisa. Kalau ini bisa. Oh. Kemarin aja ada di channel. Bayar berapa sih orang itu untuk ngubah Kemarin berapa Jus, Waduh katanya? gila, dia Iya. sampai body kit gitu bisa puluhan juta. puluhan juta Puluhan body kit? juta. Ya, tapi Belum bisa- velg dan lain-lain ya? Iya. Belum Velg, rem, BBK, belum. Mungkin tindakan gue mungkin sekitar 150-an juta ya. 100 itu sampai performance BBK. juga tuh, sampai Iya, kayak performance-nya juga ditingkatin sama ditingkatin, dia. bener. Nah, tapi maksudnya dengan beli Civic yang harganya 400 jutaan waktu itu, Civic hatchback, tambah 150 juta, which is 650 juta udah jadi Civic Type R. Oh. Bisa simpulin, GR Yaris ini adalah pemenang dari penilaian desain kali ini. Jadi 1-0 untuk Omobi, Jason kosong. Nah, tapi Iya. mungkin netizen ada pendapat berbeda, silakan komentar di ya. bawah Iya, komentar mana yang kalian lebih lebih suka menarik. desainnya mana? Kalian lebih suka Civic Type R atau Wih. GR Yaris? Racer dong, racer. Seneng banget, dia emang racer. Racer ya, anak Iya, racer. Om. Racer banget. Iya om, platnya boleh. Jangan-jangan yang megang akun itu tuh. Apa om? Indo Racer. Indo Racer. Wah, dia. Iya, emang diem-diem Saya dia. dua kaki sebenarnya. Oh. Oke, berikutnya penilaiannya adalah kepraktisan. Jadi kita akan tes, karena kan mobil-mobil ini nih harus juga bisa dong dipakai daily. Oh, bisa? Iya, harus. Nah, kita Bisa harus tes banget. kepraktisannya. Bawa Pasti. barang, duduk di dalam, siapa yang paling lega? Langsung aja kita mulai. Nggak ada masalah. Dari Civic Type R dulu. Let's go. Nah, Om Obi, Om kan hobi golf nih. Makanya kita tes aja gimana bagasinya. Coba, muat Muat nggak? nggak nih di golf bag? Coba. Muat dong. Tuh, muat Om. Gila. Ini nggak belum dilipet loh. Muat satu golf bag. Iya, muat ya. Iya. Jadi Coba, gimana Om? koper, Nah, koper sekarang kita- turunin koper dulu. Berarti ini bisa buat Iya. apa mobil sports car yang bisa buat main golf ya? Golf dong, Bisa bisa. ya? Oke, nah kita turunin dulu. Sekarang koper ya. Ya. Koper Nih. size tanggung banget ini Iya, ini agak aneh ya. bentuknya. Yang ini aja deh. Nah, Nih Om. Nih koper gede, full size. tuh yang itu. Sama yang medium. Muat. Gila dengan gampang di Type R ini. Bagus sih buat ngangkut barang berarti ya? Iya, ini buat mobil Ya, mobil angkutan barang. berarti. buat bawa sembako. Iya, kan? bisa juga. Cuman Lip- maksudnya ini sports car yang ini banget, praktikal banget. Coba Bagusnya kalau gede, Om. Lipat. Oke, kita sekarang lipat. Nah, Nih. ini Jason mau lipat ya? Bisa ya? Kita lipat ya. Kita lipat lagi. Wih, Dorong, masukin. dorong, masuk. Ayo, masuk semua, coba masukin Oh, semua. rata lantai. Tuh, mana Oke. koper lagi? Golf bag lagi sini. Sini, Wih, ini Ja. Wih. Nih, Muat. bisa. Bahkan golf bag juga bisa Iya. muat dong. Gila, bisa, benar, bisa. Ini sports car atau Grand Max masih muat? Mobil barang. barang. Iya, mobil barang. Ini mobil barang Gila, ya? luas banget, Om. Oh, praktikal bagasi. Cocok buat ngangkut barang. Iya kan, Om? Dengan adanya 2 pintu lebih banyak dari GR Yaris, membuat Honda Civic Type R memiliki fleksibilitas kabin yang lebih baik karena mampu menampung orang lebih banyak. Dan penumpang baris 2 pun masih mendapatkan ruang yang sangat baik. Sekarang giliran GR Yaris.
Nah, sekarang GR Yaris. Tapi ini baru begitu dibuka, gue langsung pesimis nih Om. Gimana Om? Ini belanja bulanan juga nggak cukup nih Om. Belanja bulanan cukup. Oh, Iya, cukup. Bulanannya siapa, Om? Hah? Bulanan keluarga. Coba bisa kok. Coba Oke, di golf kita ya. masukin. Ini Golf bag. challenge pertama, golf bag dulu, full size. Waduh, nggak muat sih ini Om. Ya. Ini harus di... Ini harus di... Memang gini, kalau bawa stick golf tuh memang harus lipat. Kalau mobilnya kecil. Iya, ini karena ini kan jadi bisa tuh. Jadi begitu dilipat baru bisa. Jadi bisa. Oh, Nah, kan bisa. oke, Tuh kan. kasih. Emang selalu dipakai main golf, cuma Cuma harus siap. dilipat. karena orang main golf tuh nggak mungkin rame-rame dalam biasanya. Oh, Paling iya. sendiri atau berdua gitu. Perlu sama siapa Om? Kalau pulang bawa Hmm. banyak. Kalau enak kalau kepake di ketemuan aja. Oh. Jangan bawa Di mobil. Oh gitu. Nggak bagus kelihatan orang nanti. Apalagi ini nyentrik banget ya, ada stiker lagi Om, ketahuan nih. Iya, udah ketahuan. Iya, makanya. Oke, kalau koper dengan kondisi semua naik, ini kita Bah. masukin satu koper ini. Oh iya. berarti Oke, hanya bisa satu kasih. koper ini Coba aja yang gede. Medium size ya ini. Yang ini bisa nih. Coba. Pede banget ini. Serius. Coba belum pernah coba soalnya. Oh, ini ada sensor ya, ada ini. ada. Ada toolkit. Tuh ke Toyotanya. Coba. Coba bisa tutup nggak ya? Nggak bisa, ini karena banyak modelnya. Oh, kalau yang hardcover mungkin Hardcover ini nggak bisa. mungkin Coba ya? ya, pas. coba ya. Coba aja. Oh, bisa. Oh, oke, full Jadi size satu, bisa ya. Satu full size koper ya. Bisa. Bisa. Oke. Satu lu. Oke. Pelit banget. Wah, udah mulai panik nih Om. Iya. Nggak panik. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau- memang ini bukan buat ngangkut barang mobilnya. Oke, ini kita sekarang lipat. Oke, lipat lagi. Semua ya. Oke, muat gak nih semua kopernya kayak tadi di Civic Type A? Muat lah. Muat ya, coba. Coba nih. Oh. Ini yang aneh ukurannya nih. Yang kurang aneh itu. Oh nih, ukuran aneh nih. Ini unik sekali kopernya. Sempit ya. Wah, sempit. Yang aneh duluan yang masuk. Oh, Oh, yaudah nih yang aneh deh. Muat gak? Si, permisi. Wah, nggak bisa Om. Terusin. Wah, Oh, bisa. wah, bisa. Oke. Oke, bisa dengan kondisi masuk semua, tapi memang nggak mungkin lagi masukin Ya. golf bag. Ya, ini memang bukan untuk angkutan barang. Oke, Ya, tapi kalau terpaksa untuk angkut barang bisa. masih bisa. Gitu. Oke. Boleh. Tidak seperti Type R, opsi 2 pintu dan pendeknya GR Yaris membuat kursi baris 2 ini lebih baik diisi penumpang anak kecil saja ya. Oke, tadi kita udah tes ya, kepraktisan. Kali ini dimenangkan oleh Honda Civic Enggak, Type A. itu bukan kepraktisan, itu angkutan barang. Angkutan Ya, barang. Ini sama mobil lah. Kencang bukan angkutan barang. Ya, Ya, Om. tapi kan lebih baik Om. gini Om, fungsinya kenapa kita tes, seberapa mobil ini tuh masih bisa dipakai di daily use. Daily gitu. driving. Daily driving masih bisa bawa orang Enak banyak. banget. Emang Deli suka kabur dari rumah kayak gitu? Enggak juga kan? Kan nih, seberapa Ya. bisa dipakai mobil ini tuh kenceng ngebut dari rumah, ngabur dari rumah. Kabur iya, langsung itu kabur. benar Deli. Kita nggak kabur Deli gitu loh. Kabur dari rumah. Ya, bener kan? Lagi kalau misalnya dimarahin istri kebanyakan modif mobil, at least barang-barang yang dilempar dari luar dari rumah masih bisa Masuk semua langsung. Gitu. Oh, gitu. Just in case. Oh iya. Terus tadi bagi-bagi sembako juga bisa Om. Oh Ya, gitu, ya, ya. sebaik lo. Oke, kita tadi udah sekarang kondisinya udah satu sama nih. Mobil satu, Jason satu, karena Type R menang di praktisan. Kemudian berikutnya ini juga penting juga seberapa mobil ini mendukung untuk dipakai ke daily driving. Tadi kan udah ke praktisannya. Sekarang kenyamanannya, seberapa nyaman dia bisa dipakai untuk suspensinya, juga dipakai suspensinya untuk lewati posisi tidur, terus body kit yang ada di mobil ini seberapa mengganggu-kah? Nanti kita akan tes. koper. Iya. Kopernya pergi. Kopernya pergi. Coba kamera. Covernya Nah. pergi. Mobil ini seberapa bagus kenyamanannya? Nanti kita langsung tes aja. Di langsung posisi tidur, siapa yang lebih bagus, yang gak gasruk yang mana ya? Oke, Pede. langsung aja kita mulai kenyamanan. Kopernya pada pergi. Salfok. Oke, sekarang kita mau nyobain kenyamanan dari si Toyota GR Yaris ini. Nyaman sekali. Ya, so far nyaman ya, Mbak? Nyaman sekali. Ini kalau yang bisa kita bilang, kenapa bisa dibilang nyaman? Karena dia nggak bikin takut bawa mobil ini, nggak terlalu ceper banget ya. Enggak. Masih kayak hatchback biasa ya. Tenang gitu loh. Tenang. Jadi buat bawa daily masih enak.
Dan sama logo Toyota nih bikin makin tenang lagi. Iya betul aman ya. Lambang ini berarti durability. Kayak durable gitu. Durable. Kalau ada lambang ini tuh kayak reliable, durable udah pasti kayaknya. Iya, tapi ya nggak tahu tuh perasaan aja. Iya perasaan. Belum tentu. Belum tentu. Baru toh juga ini mobil baru berjalan 1.700. Ya nggak lumayan lah, kok dikit lah ini. Dekat-dekat kota aja ya. Dan ini tuh kalau misalnya kita lagi jalan di jalan rusak tuh biasa aja, bablas aja, nggak usah ngurangin kecepatan, nggak usah apa. So far sih kekedapan kabin yang gue agak impress. Kalau dibandingin sama segini nih. Ada ya. Iya tuh tadi apa? Cayman. Suara kedap tau. Ini kedap tau. Segini kedap nih. Kedap. Nih coba ya. Enggak Tuh. Tuh, tutup. Kedap aluminium. Iya. Apalagi terutama dari bawah kolong ya, kalau dibandingin sama Civic Type R terutama. Civic Type R agak road noise-nya dong. Ada road noise-nya? ada. Iya memang tetap masih ada. Memang karena memang GR Yaris bukan yang mobil segmen premium ya. Ini kan dari Toyota juga. Jadi memang kekedapannya bukan yang kayak kelas premium. Dan ini kan ban performance, nggak bisa. Ya, ban performance juga dipakai. Ya karena memang mengedepankan performance bukan kenyamanan kan. Kenyamanan kan ya salah satunya adalah kekedapan kabin. Tapi at least dengan kondisi jalanan yang di bawah kaki kita ini nggak separah di Type R sih. Iya, ini kita lurus ya. Ini lurus. Oke, sekarang kenyamanan dari Honda Civic Type R. Gimana Jas? Ini di mode apa nih? Kita sekarang lagi di comfort. Oh, dia ada 3 mode berkendara. Ada 3 mode berkendara tadi. Comfort, Sport, dan Plus R. Di comfort dia paling soft ya, karena dia ada adaptive damper, bukan air suspension tapi adaptive damper aja, cuma kayak rasin dikit gitu. Benar. Digigit aja suspension. Yes, jadi kalau lewatin jalan-jalan agak berlubang gitu ya, gelombang gitu, jadi dia masih bisa kayak ngikutin gitu, lebih empuk lah. Lebih empuk. Iya, nah lu bisa ngerasain sendiri kan, jadi misalnya nih kita lagi lewat nih ya, ini ada jalan-jalan sedikit agak kurang bagus gitu. Oh, dia lebih ngayun. Yes, ada kayak feedback sport tuh dia kayak dep gitu. Nah, kayak jedak gitu. Jadi cover. Tapi memang defaultnya kalau mobil ini tuh ketika dinyalain, begitu dinyalain dia di sport. Ya karena memang ini kan tapi jujur, bandingan suspensinya kalau dibandingin sama GR Yaris masih enak GR Yaris. Oh, gitu ya. Dia masih tetap lebih keras ini kayaknya. Oh, I see. Mengakomodir kelemahannya karena mobil ini jauh lebih panjang. Jadi kalau dia dibikin empuk banget, dan kalau mau ngejar performa jadi susah. Iya, jadi harus gitu Jaya. Jadi harus dibikin lebih keras memang. Kalau sedangkan GR Yaris karena dia lebih pendek, lebih compact, dia nggak harus sekeras itu pun nggak masalah. Mobil ini harus sedikit lebih stiff dibanding GR Yaris. Ini di mode comfort aja lo bilang kurang nyaman ya. Gimana di mode sport ya? Dan ini kalau posisi tidur, kayak misalnya lewat jalanan yang turunannya agak tajam gitu, lu pasti jauh lebih mikir di sini. Karena body kit yang di depannya itu loh, yang ada karbon palsu itu, lipnya itu agak lebih moncong kan. Jadi kayak kalau lu langsung hajar lurus persis nggak dibikin miring gitu, pasti lebih kena ini duluan. Kalau si GR Yaris kan lebih better kan, nggak dia lebih bulat kan, nggak langsung kena banget. Karena basically dia adalah WRC buat rally gitu kan. Mobil ini ikut kompetisi apa sih kalau boleh tahu? Nürburgring aja sih. Oh, nggak ada itu kayak cuman main-main aja. Cuma dites doang kan? Iya, dites aja sih. For the sake of Iya, Nürburgring. By the way, di Australia baru ini dia time lap tercepat loh di salah satu sirkuit. Dites lagi. Jadi cuma ini anak tes doang ya, nggak pernah ikut kompetisi apa gitu, nggak pernah ya. Dia belum berani dia belum bisa dilepas. Jadi ya pantas memang dia ya nggak dipikirkan mendetail soal ya body lipnya, lip depan itu nggak terlalu dipikirkan. Jadi memang karena itu agak ngeri sih, depan itu bisa kena sih. Iya, jadi kalau kita ngajar posisi tidur di kondisi plus R aja lagi lupa gini pasti kena. Karena kan dampernya lebih stiff. Iya, jedak. Iya, benar. Setidaknya kalau di comfort dia bisa ngayun dikit gitu. Diayunin dikit gitu. Ya itu sih kelemahannya aja. Tapi pernah lo dibilang Type R ini merupakan reviewer di luar gitu ya. Ini salah satu hot hatch atau sports car yang paling nyaman. Masa salah satu yang paling nyaman? Waktu kita dibandingin sama A35 A35 pun memang suspensi nyamanan ini. Cuma waktu itu kan waktu pertama kali Type R ada belum ada GR Yaris.
Ini kan lagi diantandingin sama GR Yaris nih. Tetap kalah ya. Lebih dealable. Dan yang gue udah ngerasain ini Iya. juga kan, Iya. dibanding sama si GR Yaris. Hmm. Gigi satunya mobil ini tuh emang udah nyentak-nyentak banget, gak nyaman. Pendek, GR Yaris, ya. gue pertama kali bawa GR Yaris karena Iya. kok state of mind gue adalah mobil performance dengan manual itu biasanya gigi satunya rasionya pendek dan biasanya langsung nyentak gitu. Oke. Tapi gue standby di langsung gigi 2. Sedangkan karena mobil ini kan juga memang gue lebih sering kadang satunya bentar, duanya lama gitu. Iya, iya. Di GR Yaris gue gituin, ternyata salah. Oke. Gigi satunya tuh panjang, Nafasnya which is panjang ya? enak. Jadi memang buat dalam kota tuh juga masih enak GR Yaris. Oke. Jadi dia memang layaknya mobil performance bener-bener. Gigi satunya tuh pendek banget. Iya. Harus segera kita ganti kan? Cepat, langsung Cepat. Satu, kedua langsung gitu. dua. Iya. Dan duanya mungkin agak panjang gitu. Nafasnya panjang setelah Itu mobil performance rata-rata seperti itu biasanya. Tapi itu oke. memang jadi less nyaman untuk di dalam kota. Oke, ya udah acceptable. Apalagi ditambah lagi GR Yaris kan compact gitu ya. Jadi kalau di dalam kota lu lebih zippy Enak gitu ya. sih. Dan satu lagi yang melemahnya di mobil ini adalah peredaman kabin. Tetap menjadi PR-nya Iya. Honda. Yang paling gue ganggu nih ratais dari bawah sini tuh kayak jalanan tuh kayak langsung aspal yang Kasar gitu. aspal yang agak ngeriting dikit tuh langsung semuanya tuh masuk dari bawah gitu. Lagi kalau kecepatannya sudah lebih tinggi dari 60 km/jam tuh Benar. udah masuk Benar. gitu. Kaki gue aja naruh di bawah sini kayak rasanya kayak deket gitu sama jalan. Siling-siling bawahnya tuh kayak tipis gitu. Oh gitu ya, Iya, Ci, ya gitu. Kayaknya segitu Oke, tuh. Kita Tuh, coba tuh. di kecepatan tinggi ya. Ini sekarang di kecepatan 60 km/jam. Oh iya, suara apalagi Betul, dia betul. beton kan? Iya. Masuk. Ya, Jas. Ini peredaman masih tetap sih dibanding Tetap GR ya. Yaris. Mau Type R pun tetap ya? Iya. Luar biasa. Honda Civic yang baru katanya sih lebih better. Lebih Karena better, udah ya. basisnya Civic yang berbeda. Oke. Dia kan masih pakai Civic FK yang memang udah gen lama kan. Yes. Yang which is penyakit Honda di situ. Gitu. Ya udah. Oke, kalau kedepan kabin dan kenyamanan GR Yaris lebih baik dibanding Civic Type R. Ya, pilihan ketiga kenyamanan yang mendukung daily driving dimenangkan oleh Toyota GR Yarisnya Omobi, si bus Iya. yang menang. Ini dari suspensi Iya. sampai nggak pakai deg-degan gesrot-gesrot. Iya nih Untuk gasrot pakai ini ya. Ya kalau mau kemana sih emangnya gasrut-gasrut? Lah kan kalau mau pakai daily. Nah, daily itu masuk parkiran, keluar masuk parkiran Iya. itu sangat dibutuhkan. Ini overhangnya udah panjang. Iya, Iya. betul. Terus ya pakainya dia approach angle-nya tuh agak-agak Bener. Terus juga Kurang velgnya bannya lebih tebel dulu juga, Om. Iya, ini Jadi low profile bikin- sih. bikin nyaman. Jadi ini lebih gampang profile. gasuk juga. Low Kalau misalnya profile. amit-amit kempes lebih bahaya punya lo gitu, lebih jauh. Low profile banget. Lebih mahal. Iya, lebih Bannya. Sekarang aja udah ganti nih bannya. Ban yang pabrikan. Ntar ini bannya juga mahal sih. Bannya Iya, juga Michelin mahal kan, Pilot iya. Sport 4S. Iya. Nah makanya ini kalau ini lebih nyaman dan Yap. kelemahannya lagi juga ke depan kabin dari si Honda Civic Type R yang Ya. mana memang tipikalnya ya brand ini, Ya. Ini juga nggak kedap. tapi Om rasain ini. Ini Lebih parah? Iya. Iya. Tipikal brand Selalu- tegak yang dulu ya. Hmm. Kalau sekarang udah ditobat kan. Bener. Nah, Selalu dari jadi bawah. selalu jadi PR-nya nih road jadi noise tuh. Road noise tuh Iya. selalu jadi PR dari Iya. dulu. Oke, ini pemenangnya karena memang lebih nyaman dan nggak bikin deg-degan. Tadinya turun dari sini, gue yakin lo lebih deg-degan kan? Iya, Turun pelan-pelan nafas sih. sih. Nafasnya mah landai banget. Iya, cuma pasti dia agak Agak lebih pelan-pelan deg-degan, sih. agak pelan-pelan. Oke, berikutnya kita akan bahas soal fitur. Dan seperti biasa, fitur akan kita bagi jadi 4. Fitur safety, fitur keamanan, fitur entertainment, dan juga fitur penunjang dari mobil. Siapa yang akan menang? Langsung kita cek. Ya, sekarang kita mau bahas fiturnya dari Toyota GR Yaris dulu. Om, Ya. fitur safety-nya ada apa aja? Kebanyakan. Kebanyakan? Kebanyakan, nggak cukup videonya nanti. Apa aja, Om? Nih ya, kalau bicara safety, Apa aja? ini tuh mobil bisa nyetir sendiri. Autonomous. Otonom, enggak, semi. Semi. Dia ada adaptive cruise control. Oh, adaptive cruise control. Dan ada lane keepingnya. Ada Jadi lane kita keeping udah assist. cruise control nyalain, Hah. lane keeping hidup, dia tinggal lepas santai. Wah, ini lebih Gitu lengkap kan? sih. Ini lebih lengkap dibandingkan si Civic Type R. Walaupun dikit-dikit minta dipegang setirnya. Cuma Iya. itu kan maksudnya itu fitur safety di mana kalau misalnya kita ngantuk apa. Ini juga ada lane keeping departure warning dan lane keeping dia assist. iya dia begitu nanti kena garis cek, bertolak sendiri gitu. Cek gitu. Padahal kan tapi ini mobil yang harusnya driver oriented banget nih. Kok ada fitur yang bikin orang mager nyetir? Loh itu driver makanya. Oh gitu. Oh ada driver tambahan di sini. Iya, iya. Gitu. Dikala kita punya jalan raya, speed limit, Yes. nah dia bisa mengambil alih untuk mengurangi pekerjaan kita. Oh, Nah, gitu. begitu udah butuh performance baru kita take over, begitu kan? Iya, iya. Airbag semua lengkap ya Om ya. Airbag lengkap ada semua. 6, ada bagus.
Jadi emang ini untuk safety, ini GR Yaris juara karena udah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Oke Jess, fitur keselamatan dari Civic Type R apa nih yang bisa dipunya? Kalau si GR Yaris lengkap banget tuh. Lu apa yang lu punya? Kalau fitur keselamatan sih bisa dibilang rata-rata ya, umum doang gitu ya, nggak Standar banget. Apa tuh? Bisa Apa tuh? diakuin dia. Apa tuh? Ya standar lah, you name it. ABS ada ya, BA, itu airbagsnya 6. 6 standarnya ada di Ya sini sudah di juga. side curtain, di sini juga ada, passenger sama belakang juga ada. Oke. Traction control, sisanya nggak ada lagi sih. Serius, udah gak ada lagi? Oh, yang paling spesial sebenarnya. Oh ada betul. Honda Lane Watch. Oh, Iya. jadi kalau lu sen kiri ya, baru Nah, keluar. jadi bisa lihat Munculin blind dari spot. situ ya. Blind spot lu gitu Iya, di kamera yang ada blind di spot head monitoring unit. tapi nggak ada ya. Nggak ada, Ini dia doang. cuma di kamera di head unitnya aja. Iya, iya, Gitu. Dan bahkan dia ada tombol khusus Itu nih dari di sini nih. Untuk kalau misalnya sambil jalan pun bisa, nggak harus sen. Nggak harus, jadi kayak lu hanya tekan aja di sini dan Oh. lu bisa ngeliat. Jadi kalau membantu lah buat parkir paralel gitu-gitu ya. Oke. Lumayan. Iya. Oke, boleh. Sisanya mostly emang dia hanya fitur safety yang pasif ya. Iya. Ya aktif nggak ada lah ya. Jatuhnya paling aktif ini doang, cuma kamera aja muncul. Benar. Berikutnya fitur keamanan Om, ada apa aja? Keyless entry Keyless ya? entry. Keyless entry, kuncinya Terus ini udah- kita bisa matiin sensor gerakan di dalam. Kalau ada misalnya motion sensor. ada motion sensor. Oh, ini ya? Kita bisa matiin, bukan deh kayaknya. Oh, apa yang Nggak mana tahu ya? di mana ya. Jangan-jangan emang ini, tapi enggak lah. nggak Motion mungkin. sensor itu untuk apa Om? Jadi nih kalau misalnya kita mau ninggalin binatang Mobil. peliharaan Oh. gitu, jaing gitu di mobil biar nggak bunyi Jaing. gitu ya, itu pencet ini. Kalau nggak salah lo belum pernah nyoba juga karena nggak punya jaing. Oh, nggak punya jaing. Heeh. Ada kucing tapi ya? Kucing ada, Nggak cuma suka-suka nggak pernah dibawa-bawa. Tapi bagus sih, berarti dia ada motion detection kayak si fitur-fitur di fiturnya Hyundai sama Kia. Iya, ya? iya. Terus ini ada auto high beam, Oh, ada auto high beam. yang somehow nggak pernah nyala sendiri, kecuali bener-bener gelap, nggak ada apa-apa Baru baru ya, dia baru. auto high beam. Oh, fitur keamanan Jess, fitur keamanan lo. Oke, kalau fitur keamanan pastinya mobil ini sudah dilengkapi dengan Keyless entry. Keyless entry. Keyless entry, Jadi standar. masuknya bisa tinggal gini aja, masukin tangan. Tapi sayang dia malah yang varian Type R ini nggak ada idling start stop kayak yang hatchback biasa ya. idling startup nggak ada. Iya, apa remote engine start juga nggak Nggak ada ada. juga. Jadi Iya. ya standar banget ini kayak kunci. Kalau gue bawa ini tuh kayak Ya HRV, Jess. persis banget. Persis. Oke. Jadi standar banget. Kemudian tapi bagusnya di Ah. Type R ini dia bisa di lock tuh. Jadi Oh, dari dua depan ya. Iya. Kalau biasanya kan mobil-mobil normalnya cuma dari yang Dari kanan. sisi driver Ini doang. bisa driver dan penumpang kiri bener, depan. gitu. Jadi Great, bagus. gitu. Sisanya Ya, keamanan standar lah ya. ya Oke, Ini nih entertainment. walaupun Oke. jelek, Jelek banget. walaupun jelek, Banget. ya, enggak banget, jelek. Banget bentuknya. Ini kayak IT aja, dia mau model IT. Ini kalau pengen kalau ada wrapping muka kepala IT Iya. taruh sini ya. Harusnya ya Om ya. At least kalau dibikin kayak gini nih piano black gitu biar selaras sama ini gitu. Iya, ini kayak ini bingung pasang head unit di mana? Oh iya, tempel aja begini gitu. Terus di sana ada bulat mata dua gini lagi. Jadi kayak Ya nggak penting, tapi kayak yang mata penting sama ada hidung. GR-nya. Oh iya, ada GR. Yang penting ada Oke, GR-nya. Oke. Tapi ini bisa Apple CarPlay. Oh, udah bisa Apple CarPlay? Bisa Apple CarPlay. Android Auto Walaupun bisa? tidak, nggak tahu nggak punya Android. Oh, sombong sekali. Bisa. Dita sudah Bisa ya? Bisa. Ah, tapi pakai kabel ya. Ya, pakai kabel, belum wireless. Berikutnya entertainment. Oke, kalau sistem entertainment sendiri dia pakai head unit ukurannya ini 10 inci, lumayan gede juga. Main gede dan Dan bagus. bagus ya. Kalau Integrated dibandingin ya. sama punya mobil. Om jelek banget Om. Ini bagus ini. Ini dia Iya rapi, dong. integrated dan di kanan kirinya tuh beneran dibikin Pioneer Black. Bener, Jadi kayak seamless bener gitu kan, nyatu ini, terus kayak dibikin semi floating, ya bagus lah. OEM look. Walaupun dashboardnya emang mirip-mirip sama Brio, tapi at least ini kan bagus gitu ya. ya salah satu dashboard ya. Ini mirip banget ya sama Brio. Berarti head unitnya at least bagus integrated, dia Yes. ukurannya gede, lumayan Benar. gede 10 inci. Ah. Dia sudah ada navigation, built-in navigation. Built-in navigation. Sudah dong, jangan keren. salah nih tuh. Boro-boro map. punya mobil. Lumayan cepet ya. GPS. Iya, lumayan Lumayan, zippy lah ya. lumayan responsif ya. Responsif Iya. gitu. Dan dia pastinya sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Auto. Tapi masih wired sih. Wired ya, dua-duanya juga wired sih Om, Iya. Om Mobi juga. Oke. Ya resolusinya juga lumayan lah ya. Gitu dia. Oh, oke. Entertainment bagus sih dia. Terus penunjangnya dia udah ada AC ya? Dia AC-nya dual zone. bagus. Mm-mm. Ini ada ini. Terus ini AC spesialnya apa ini? Ini ada defogger, Defogger termasuk depan, belakang. spion. Oh, spion dan nyambung sama Belakang dan ya? spion. Oke. Oke, nah kita turun ke bawah lagi. Ada ini ya. Ini ada driving mode. Nah, Yes. driving mode di sini tidak berpengaruh pada tenaga mobil. Oh. Ya, jadi tenaganya sama yang dikeluarkan. Hanya dibuat lebih agresif dan responsif. Bukan. Apa? Ini hanya mengubah Hah?
drivetrain. Jadi kalau misalnya kita di normal mode itu 60% depan, Oke. 40% belakang torsinya. Kalau kita di sport mode, itu 30% depan, 70% belakang. Wow. Jadi lebih kebanyak ke belakang. Track mode. Kalau buat drifting itu kita tinggal sport mode. sport mode. Track mode itu 50-50. Oh, tengah depan 50, belakang 50. Betul. Berarti untuk drifting pakainya yang sport. Kalau drifting pakainya sport. Ya, tinggal pakai traction control dan segala macam. Ya, itu harus mati traction control. Oke. Traction control juga ada 2 step kalau nggak salah, dipencet sekali sama dipencet lama. Langsung bener-bener fully off ya. Fully off. Nah, ini baru full Traction off. control, ESP sama ini adaptive brake-nya. Semuanya selesai. Sistem safety-nya juga off semua. Ya. Terus ada yang bagus lagi nih Om, IMT. Coba Ya. IMT itu apa? Om? IMT itu adalah Intelligent Manual Transmission. Jadi kalau misalnya kita ini lagi cerdas jalan, nih. cerdas. Jadi kita nurunin gigi nih dari 4 ke 3. Dia akan automatic throttle blipping untuk mensinkronkan kecepatan mesin dengan kecepatan gearboxnya. Jadi kalau kita nurunin gigi, Gak ada tuh drop RPM gitu, nggak ada ya? nggak drop, dia malah ngegas. Gas. Bagus, berarti bisa dapat RPM optimal lagi kan buat next gear-nya. Betul, bukan next gear, ini buat downshift sebenarnya. Oh, buat downshift. Buat downshift, bukan next gear. Oh, Ya, kalau jadi downshiftnya tuh smooth banget, kita langsung lepas kopling pun nggak akan ngejedak karena kecepatannya udah sama. Oke. Oke. Ya. Terus Apalagi, Om? auto start stop engine. Adil start stop ini tetap mengedepankan efisiensi ya? Efisiensi, walaupun selalu kami matikan ya. Suka ganggu ya. Mendingan kita bakar bensin ya. Iya, ini udah auto dimming. Atau dimming. Apa aja yang Kalau punya? fitur penunjang gue cukup pede aja. Apa aja emang? Nih, pertama nih, dia AC-nya pastinya sudah dual zone auto climate control. Yang bisa lo atur tuh dari head unitnya. Oh, karena itu integrated. Integrated. Jadi suhunya bisa dilihat dari sini, ya kan, dual zone dual gitu kan, bisa zone, diatur individually. Kemudian kita lanjut ke konsol tengah. Wow, kayak ini dong. Nih ada driving mode-nya aja. Keren ya, ada berapa sih? Ada 3. Ada 3. R plus. Sama comfort. Oh, Nah, tapi by default comfort. kalau lu nyalain mesin dia udah di sport. Oh, sport. Bukan di comfort by ya? default. Bukan di comfort. Keren. Kayak mobil terus- sport. Iya dong. Terus dia kerennya nggak cuman gasnya aja, tapi dia juga berpengaruh ke bobot setir sama adaptive damper. Oh, Iya. tapi Jess, Iya. lu tuh nggak kalah keren sama punya GR Mobi. kenapa? GR Mobi kalau mode-mode berkendara itu bisa ngerubah drivetrain-nya. Mau full belakang doang, Iya, mau iya, iya. 50-50 juga bisa. Jadi bisa buat ngedrift, lu kan cuma depan doang. Oke, Ya lanjut sudah, aja. lanjut. Ini Lanjut. kenapa dia roasting ya? Sambil roasting. Oh iya, terus kerennya dia udah brake hold pastinya. Dan ini dong Ja, nih keren nih. Electronic Jess. parking brake. Jess, kalau mobil lo mobil biasa, mobil penumpang biasa, bukan sports car, performance car, electronic parking brake itu penunjang bener, bagus. Tapi kalau mobil lo kayak gini nggak pas, lo mobil lo cuma ada option manual. Tapi ininya electronic parking brake kan nggak nyambung kayak mobil dong. GR Yaris tuh beneran manual doang adanya, tapi ada parking brake-nya masih yang konvensional. gitu. Ini nggak nyambung, lo mau J-turn juga nggak bisa pakai ini. Iya kan mobil ini kan kerennya ini itu unggulnya di sirkuit Ja. Apa lu review itu gitu? Ngedrift kan drifting itu pertama kali mulai di Jepang, nih malah Jepang yang mematikan drifting kayak gini. Tapi dia front wheel drive jadi nggak bisa Iya, juga gitu. bisa kalau masih pakai Oh, pakai gitu handbrake bisa masih ya? bisa. Masih bisa slalom tuh masih bisa kalau pakai handbrake. Kalau udah pakai ini udah Dah ya? nggak Mental bisa. kayaknya ya? Nggak bisa. Bisa mental nih Cuma kayaknya. cuma berhenti doang gini. Lu mau banting juga nggak bisa. Nah, Lagi. lanjut lagi nih Ja. Oke. Ini dong. Oke. Ini zaman sekarang udah digital. Iya, bagus, ini bagus. mobil tahun 2017 udah full digital untuk instrumen clusternya. Iya bagus. Ukurannya Dan gede. kalau ganti mode berkendara dia berubah ya warnanya. Keren. Iya, Jadi iya. kayak temanya tuh merah gitu ya. Kalau- Suka sih, suka. Dibandingin sama GR Yaris ya, mobil tadi aduh, jelek banget. Speedometer jelek banget. Ini Ya Allah. Ini dong, Ini ukurannya bagus. gede, Ya, 10,25 bagus. inci, terus resolusinya bagus Ja. Ya, Terus oke. fiturnya juga banyak banget nih, lo bisa menampilkan banyak informasi, G-factoring, segala macam, G-factoring. time lapse. Time Lu lapse bisa bisa ya di situ, iya, keren stopwatch, banget ya. Stopwatch gitu. langsung di situ ya. Emang nih born to race. Keren. Iya. Oke, untuk fitur, sorry ya Om ya. Pemenangnya adalah Honda Civic Type R. Memang bisa sih? untuk Iya, safety emang lu bagus Om. Lu lengkap punya Bisa adaptive nyetir cruise sendiri. control ya segala macam. Nggak perlu, Om. Cuma kan mobil sport itu tidak membutuhkan fitur itu. perlu. Lu kan harus lu sendiri dong yang Fokus, bawa. Om, driver oriented, gitu. Om. Itu satu, tapi memang itu bagus juga. Cuma memang fitur-fitur lainnya kayak dia udah speedometer udah full digital. Terus juga dia ya banyak Pasang banget di ya. mana? Blind spot. Di bengkel variasi ada. Bengkel variasi, Ada. terus dia juga ada kamera mundur udah by default udah ada ya kan. Ini nggak ada. Ini nggak ada makanya. Makanya kok bisa nggak ada? Katanya driver oriented. Iya kan
biar membantu, kan? iya sih. Membantu safety Oh, juga, iya Om. sih, iya sih. Mungkin karena mobilnya lebih compact jadi nggak usah pakai kamera mundur kali ya. Ya terus dia ya sama-sama dual zone dan head unitnya juga udah integrated Om. Ini kan Bener. head unitnya Ya, bentuknya ada OEM, cuman aftermarket gitu ya. aftermarket. Walaupun secara fitur ya lumayan loh ya, bukan bagus, lumayan. Tapi jujur di tempat ini dan juga dia udah punya Honda Lane Watch yang Benar. beneran nih kalau misalnya mau ngambil jalan set ngebut langsung ada Di blind gitu. spot kamera gitu ya, di spion kiri. Oh, Iya, itu iya. nyalanya di mana layarnya? Di head unitnya. Head unit. Kalau kita lagi lihat peta, Nah hilang. Hilang sih, Om. Abis itu petanya balik lagi. Iya sih. Ya, makanya HP head unit gitu. HP tetap bisa ngeliat peta. Gitu. Iya. Oh HP-nya Pak, tapi pakai di suction kan? Iya, Oh, suction iya, iya. biar Jangan- aman. Jangan lihat megang HP, Oh iya, nggak Mbak. boleh. Pakai suction. Ya, Oke, Oke, untuk fitur bisa disimpulkan bahwa pemenangnya adalah Honda Civic Type R. Oke, jadi sekarang kita udah melihat nih posisinya udah 2 sama ya Wah, poinnya. Karena tadi kan pertama desain menang GR Yaris 1-0. Habis itu kepraktisan Type R 1 sama. Habis itu kenyamanan 2-1 GR Yaris yang menang. Fitur yang menang Civic Type R 2 sama. Terakhir kita akan tentukan di performa nih Om. performance. Ayo. Performance ini kita akan nilai 4 penilaian. Penilaian pertama adalah kita akan bahas masing-masing spesifikasi dari mesinnya. Lalu kita bahas suaranya nih, suara dari mesin by default. Boleh. Kalau Jason udah dimodif, tapi nanti kita pakai footage lama Om nanti. Kita dengerin Oke, suaranya lebih kenapa? bagus yang mana. Iya. Oke, Ini nggak ada apa? suaranya. Ya kita tes makanya. Kan performance tuh harus ada suaranya ya kan? Check sound. Check sound. Iya. Habis itu ketiga handlingnya. Terakhir kita tes akselerasinya pakai tes logiknya ya. Ya. Om? Oke. Siapa yang akan menang dan ini akan menentukan siapakah pemenang dari CVT War kali ini. Oke, langsung aja kita mulai dari performance-nya. Kita lihat mesin dari kedua mobil ini. Check it out. Oke, sekarang pertama untuk performance kita bahas dulu soal mesinnya. Ruang mesin dan spesifikasinya. Oke, Jess, jelasin Jess. Nih mesin lo apa? Pakai mesin berapa silinder, berapa cc-nya, Wis. dan jelasin mesinnya. Oke, Ja. Nih Om, nih pertama-tama ini engine bay-nya ya. Lumayan. Engine-nya udah ditutupin cover ya. Honda merah gitu ya, racing Racing. Om. Oh, racing. Sama karbon-karbonan palsu. Iya, lagi-lagi karbon-karbon palsu lagi. Merah-merahan plastik. ini. Iya, tapi setidaknya dikasih lah ya. Iya, oke. Terus kemudian ini sayangnya, saya juga Ada bingung. peredamnya. Iya, nggak dikasih peredam. Nah ini nih tadi Om, nih yang dari air scoop ini dikasih plat besi kayak gini nih. Ini buat ngalirin air Talang sebenarnya. air ya? Talang air. Tapi sebenarnya ya boleh lah kasih angin ke sini ya buat mendinginkan mesin. Iya, ada, mungkin ada ya. Mungkin ada, iya. Nah, oke, untuk bicara spesifikasi mesinnya sendiri di Civic Type R ini FK8, dia pakai mesin 2000 cc turbo. Weh, dia VTEC Kikinyo ya. Weh, 4 VTEC silinder. Kikinyo, VTEC iya. Kikinyo 4 silinder yang bisa menghasilkan tenaga di 306 horsepower dan torsinya ini Om 400 Nm. Wih, gede banget. Kegedean buat Nah, front wheel drive Om. Oh Iya, iya. makanya. Nah, Ini iya. gripnya apa cukup? Makanya. Makanya dipasangkan dengan ban yang gripnya bagus juga, high performance juga. Ya, oke. Nah, tenaga itu dialirkan ke front wheel drive, roda depan, melalui sistem transmisi 6 percepatan. Manual. Manual, only bener, ya, manual, sama. manual transmission. Oke, spesifikasi mesin Om. Ini 260 berapa horsepower? 261 horsepower. 261. Torsinya? Ya, torsinya 360 Nm. Oke. Torsinya nggak perlu besar karena ini udah bisa ngebaginya ke 4 Differential roda. ya, iya, iya. Tapi ada flow-nya Om. Ini berapa silinder Om? 3 silinder. Geter. Ini Belum. Tiga aja cukup ngapain 4? Iya, sunahnya 4 Om. Hah? Iya, 4. Lebih baik 4 daripada 3, Om. Ini buat Sudah itu nakal, 4. buat nakal. Oh, Jadi gitu, 3. oke. Nah, yang satu di rumah aja. Ya. Ini istri muda. Iya. Tiga di Ini rumah. 3. Satunya di rumah. Itu di rumah. Ya dikenalin ke yang 3 kan. Jangan dong. Oh, jangan. Oke. Oke. 301 dialirinnya ke 4 roda. Wow. Melalui gearbox, 6 speed, manual juga sama. Oke. Tapi dengan kecanggihan-kecanggihan tadi itu. Iya, tapi bagusnya nih sekarang dia kalau yang di GR udah pakai peredam ya. Ya, pakai pegang. Oke, tadi bahas spesifikasi mesin. Bisa simpulin memang kalau secara on paper tinggian spesifikasi dari Honda Civic Type R. Karena punya tenaga 306 horsepower dan torsinya 400 Nm, which is lebih besar dari secara torsi dan juga secara horsepower 40 dari si GR Yaris. Tapi GR Yaris unggul karena dia punya sistem penggerak 4 rodanya. Nah, sekarang karena ini mau berhubung nih mobil sport nih Om ya. Mobil performance dari kedua masing-masing brand, dari Toyota dan juga dari Ikut ah. Honda.
Kita tes dulu nih, siapa yang paling punya suara paling bagus di antara kedua mobil ini? Boleh. Suara knalpot. Aduh, udah diganti. Iya, oke. Ini udah Iya. diganti. Kita tapi pernah CVT War juga dengan mobil ini dan kita pernah pakai suara soundcheck juga. Yap. Kita pakai footage yang itu. Ini untuk Civic nggak Type ada R. suaranya. Jangan takut dong. Ini nggak ada suaranya, Oh, tapi ini nggak ada suaranya lagi. Dong. dengerin dari dalam. Oh. Ya, itu Ada juga artificialnya juga. artificial om. Ya. Ada artificialnya dong. Dari Dari speaker. dalam kan yang denger dari dalam kan. Dari Pak? speaker, sih, ya. bener. Tapi lu ada artificialnya nggak? Nggak ada, Ya, karena berarti bagus. Udah nggak ada merdu. suaranya, terus nggak ada artificialnya. Suara lu apa di dalam? Udah merdu bapak suaranya, nggak perlu lagi pakai speaker. pakai head unit aja. Ya? Iya, pakai musik. Oke, kita mulai sekarang soundcheck dari si GR Yaris. Oke, sekarang kita mau soundcheck dari GR Yaris. Gimana suaranya? Ayo, Om. Ref. Oh, lagi. Nanti dong, sampai full lagi dong. Oh, cuma segitu doang suaranya. Emang gitu suaranya. Nah, berikutnya Honda Civic Type R. Engine startup. Coba ref. Melihat pengetesan tadi bisa disimpulkan meskipun Type R memiliki konfigurasi 3 knalpot, jelas GR Yaris lebih memiliki suara knalpot yang lebih gurih. Berikutnya, handling. Honda Civic Type R dengan setting performa dan mode berkendara yang disertai adaptive damper membuat handling mobil ini cukup mumpuni. Ditambah lagi, settingan kaki-kaki yang bagus membuat sebuah mobil FWD ini gejala understeernya tergolong sangat minim. Tapi, handling jelas GR Yaris lebih menyenangkan karena kemampuannya yang dapat memindahkan drivetrain sesuai mode berkendara mulai dari 60-40 depan belakang pada mode normal, 50-50 pada mode track, dan 30-70 pada mode sport, sehingga sangat memungkinkan sekali untuk melakukan drifting dengan mobil ini. Lihatlah betapa Om Mobi bersenang-senang dengan GR Yaris ini. Jadi jelas, untuk handling, GR Yaris lah pemenangnya. Terakhir, akselerasi. Meskipun Type R mempunyai tenaga lebih besar, namun GR Yaris unggul soal penggerak AWD. Siapakah yang akan menang? So langsung aja, gue dari Plus R. Walaupun mobil ini cuma front wheel drive, kalau GR Yaris caranya all wheel drive. Tapi tenaga dan torsi mobil ini kan lebih gede dibandingin GR Yaris, jadi gue masih lebih pede. Dan harus benar-benar memanfaatkan skill nih, mengandalkan skill. Gue yakin bisa menang. Oke, langsung aja. 3, 2, 1, Satu. go! 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 Ya. Kebalap. And finish! Padahal tadi startnya udah lebih bagus daripada Omobi. Ya. Duluan kita kalau startnya bener. Jauh. Ya startnya bener. All wheel drive ya? Oh, nggak baru all wheel drive. Tadi kalau all wheel drive startnya bener pasti duluan. Oh gitu. Oke. Ini startnya salah, Tetap ya. tetap. Menang. Skill. Itu berarti skill. Itu nggak skill, mobilnya lebih kenceng. Ya, pemenangnya adalah Om Mobi dengan GR Yarisnya. GR Yaris memang mampu menyelesaikan waktu akselerasi hanya dalam 5,2 detik saja, mampu mengalahkan Type R Jason yang hanya di 5,9 detik. Padahal jelas terlihat Jason melakukan start yang lebih baik. Oke, untuk performance bisa simpulkan bahwa pemenangnya adalah Toyota GR Yaris. Ini walaupun horsepower lebih kecil, tapi dia lebih ringan. Dan dia juga penggerak 4 roda. Four wheel drive. Four wheel Jadi drive. kalau start dari standing still juga pasti lebih baik. Iya, dan juga emang ditambah lagi itu ya Om, dia punya yang pembagian drivetrain itu ya. Iya. Dia bisa 70-30, bisa 50-50. Iya. Sedangkan ini ya udah Ya nggak, fokus cuma default. depan doang. Iya. Jadi nggak fun to drive, nggak ride quality-nya, handlingnya tuh nggak se-fun to drive
dari si Iya. GR Yaris. Waduh. Makanya udah perlu drift juga kan mobil ini. Yakin sekali bisa di drift itu nggak bisa. Oh iya, bisa. tidak perlu. Ini Rem mobil tangannya sirkuit. Daripada tambah lagi memang rem tangan mobil ini juga masih udah jadi elektronik. Yang gini-gini enak, Pak. Enak bukan begini. Dikoreksi ya, Om. Gimana sih? Ya udah berarti memang bisa disimpulkan bahwa performance dimenangkan oleh Omobi dengan poin sekarang terakhir 3-2. Jadi CVT World kali ini benar kata kayak Omobi di awal, pemenangnya udah pasti GR Yaris. Iya, nggak usah. Selamat. Tapi terima kasih loh udah nonton sepanjang ini ya. Selamat. Luar biasa. Padahal Omobi udah bilang dari awal. Iya, udah. Menang pasti udah pasti GR Yaris. Iya, bener ternyata ya. Ya udah. Seneng Oke, banget, Civitis. Memang dengan penilaian 5 penilaian kami itu bisa disimpulkan bahwa pemenangnya GR Yaris. Tapi bagi kalian yang sedang mencari dua mobil ini lagi membandingkan, pilihan jatuh lagi pada kalian ya Om ya. Yes. Tergantung sama kalian. Tulis di kolom komentar kalau kalian tuh lebih tim mana? Lebih tim Honda Civic Type R kah atau Toyota GR Yaris kah? Gitu. Cuma harganya Kebalikan jauh ini. juga sih. Harganya kebalikan Iya. ya. Ini pas beli Kalau- pertama 1 miliar lebih, di Turun. secondnya 1,850. Iya. Ini harga barunya 850 pas jadi secondnya 1 miliar lebih. Ini karena barangnya terbatas. Ya. Oh Karena barangnya iya, terbatas. oke. Ini sekarang kalau kita pesan di Honda masih bisa Ada yang masih bisa. by order sih, Om. By order. By order. Yang Tapi- facelift, sekarang udah facelift. Iya, dan ini yang generasi berikutnya belum jadi Type R-nya. Belum, Yes, belum. bener. Tapi yang bagusnya yang ini Om, yang ini tuh masih buatan Inggris. Swindon. Yang baru Oh. nanti dari Jepang. Iya. Udah Nggak apa-apa nggak dong. buka- Iya, tapi kan lebih spesial ini buatan Swindon gitu loh. European buatan look Inggris. gitu, Om. European. Ada Walaupun- darah-darah Ya Inggrisnya. walaupun desainnya racer Hmm. banget sih. Iya, Cuma ada- ya buat membanggain dikit, lu buatan Asia, gue buatan Eropa gitu. Ya, nyenengin dikit kenapa sih? Buat nyenengin dia dikit, Om. Ya udah Eropa. Iya, Eropa-Eropaan. Iya. Iya. CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan channel YouTube Om Mobi, Motomobi. dan Wih. Omobi dan Motomobi dan juga Mes Mobi ya pasti ya. Om, ya. Ya. Dan Mobi Junior dan Banyak, juga Tante Mobi. Oke, Ya, Tante Mobi, oke. Dan juga ya Ada main-main Om juga- Gendut lagi. Om Om Gendut. ya. Oh, Om Gendut nggak usah. Oke, dan juga main-main juga ke Instagram kami @CVT Indonesia dan juga Instagramnya Motomobi TV. Ya, pastinya. benar banget. Dan juga terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih pada Cubic yang sudah menyediakan tempat yang sangat enak ini untuk syuting. Keren sekali. Terima Cuacanya kasih. juga ternyata sampai kita Pas. selesai syuting pas Bersahabat ya. Pas, Tadi main pas golf mulai- juga enak ini. Wah, Wah. parah. Ini main golf, anginnya langsung Enak kebaca ya? Om. Ah, Ke kanan. Oh. Dan juga yang paling seru tadi kita shoot scene yang di basement itu sebenarnya ya hanya sinematik belaka ya. Iya, Sudah ala-ala. udah ditutup, Iya, juga sudah aman. izin, aman jadi bukan kebut-kebutan. Jadi jangan Benar. terpancing untuk melakukan hal itu secara liar. Oke? Berbahaya. Iya. Itu bahaya. Kalau kami sudah izin dan professional driver, which is professional driver Omobi dan ya, Jason. Mudah-mudahan, Mobil amin. masing-masing. Iya. Oke, terima Keren. kasih sudah menonton. Makasih banget Omobi. Ya, Sudah thank mau you. diajak. Makasih, terima kasih. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay tune. Oh iya, habis ini akan tayang di channel Omobi ya. Oh iya. Jason sama Type R ya. Oke, let's go. Terima kasih telah menonton. Terima kasih CVT sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan tonton video-video kami yang lain ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay tune.